Mohon izin Bapak dan Ibu, acara akan dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bapak Dr. Fajri Jufri, MSI. Yang kami hormati, Bapak Dr. Yulistio, MSc, Widya Iswara Utama, Lembaga Administrasi Negara, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bapak Ibu Pejabat Eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Balai Besar Bank Sumber Lahan Pertanian, Kepala BPTP seluruh Indonesia, dan Kepala Balai Penelitian lingkup Balitbangtan, undangan serta hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara secara offline di Gedung Agro Cinema, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Dan selamat jumpa, selamat bergabung Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual guna mengikuti rilis Disrupt 2.0 yang merupakan teknologi Balitbangtan Kementerian Pertanian berbasis citra satelit. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat iman, nikmat kesehatan, dan atas karunia-Nya. Di hari yang baik ini, kita dapat hadir bersama untuk mengikuti dan menyaksikan rilis Disrupt 2.0. Mengawali acara pagi hari ini untuk memohonkan ridho Allah atas giat yang kita laksanakan, marilah bersama kita ikuti pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Evi Hanfias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, insyaallah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Doa ini akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Bagi yang lain mohon untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Ya Jal Jalal wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama bagi jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainal kharas waghfir warham wa anta khairul rahimin warhamna wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Tuhan bagi semesta alam. Pada pagi ini kami akan melaksanakan rilis sistem informasi Standing Drop 2.0. Kami memohon kepadamu ya Allah, dengan setetes ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, telah kami gunakan untuk menghasilkan buah karya sederhana, mungkin guna untuk mendukung pembangunan pertanian. Ya Khaliq, Ya Bari, Zat yang Maha Pencipta, dengan segala kesempurnaan ciptaanmu, nas'aluka ridha wal barakah, dengan mengharap ridho dan keberkahanmu ya Allah, jadikanlah buah karya ini bermanfaat bagi siapapun yang menggunakannya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari segala kesulitan-kesulitan. Berilah kami rezeki yang lapang dan halal. Perbaikilah apa-apa yang ada pada diri kami dan satukanlah hati-hati kami dan hapuskanlah kami dari keburukan yang nampak dan yang tersembunyi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah laporan Kepala Balai Besar Litbang sebagai lahan pertanian, Ibu Dr. Ismail Desa. Salam sejahtera kepada kita semua. Terhormat Bapak Kepala Badan Limbah Pertanian dan terhormat Bapak Dr. Yulistio MSc, Dirjen Suara Utama Lembaga Administrasi Negara, para siswa dan siswi Lintas Kementerian Pertanian, para Kepala Balai Besar Lingkup Kementerian Pertanian, Kapus PSEKP, Sekjen Kementan, Kapus Datin, Sekjen Kementan, para kepala BPKP seluruh Indonesia dan kepala balai dan lingkup Balitbangkala. Izinkan kami menyampaikan ke Pak Kepala Badan bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan rilis Sisprop 2.0 yang merupakan teknologi terobosan Balitbangkala Kementerian Pertanian berbasis citra satelit. Bapak Menteri sudah menyatakan bahwa semua kegiatan kita mesti berbasis teknologi IT, teknologi 4.0, pertanian presisi, secara real time, spasial, jelas di mana, kapan, dan apa yang dikerjakan. Untuk itu, Balitbangkala bertekad bulat juga untuk mendukung pengambil kebijakan dengan menyediakan informasi berbasis spasial dengan citra satelit Sentinel-1 berbasis radar yang sudah bebas hambatan awan, dengan resolusi 10 kali 10 meter dan rotasi lebih kurang 15 kali.
Dengan teknologi ini, kita sudah merampungkan rangkaian kegiatan kita yang didukung penuh oleh Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian dan Bapak Menteri Pertanian. Mulai dari pemantauan data satelit, kita bekerja sama dengan LAPAN, pengumpulan data ubinan sesuai dengan metode yang dilakukan oleh BPS di seluruh Indonesia, kemudian analisis model, kemudian verifikasi data di lapangan dengan dukungan seluruh gugus tugas BPPT seluruh Indonesia, bekerjasama dengan BPP seluruh Indonesia, kemudian pembangunan sistem informasi dan otomatisasi sistem informasi tersebut, sehingga data dapat kita terima diupdate setiap 15 hari. Bersama dengan BBP 2TP dan seluruh kepala BPTP di Indonesia, sebagai tim gugus tugas, kami menyampaikan banyak terima kasih, apresiasi, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan tugas yang sangat besar ini. Dan Bapak Kepala Badan, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak. Dan setelah ini mungkin kita bisa melanjutkan bagaimana Sisprop ini bisa kita manfaatkan di lingkup Kementerian Pertanian dan juga lingkup eksternal sebagai user dari informasi ini. Setelah rilis ini Bapak, kami akan melaksanakan sosialisasi yang akan diikuti oleh peserta dari UPA dan UPT internal di pemerintahan pada hari ini. Mungkin seminggu lagi kita akan sosialisasi dan FGD untuk eksternal. Mohon izin dan dukungan dari Bapak Kepala Badan dan juga Bapak Dr. Yudhistio dari Lembaga Administrasi Negara. Kita akan sosialisasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan Biro Pusat Statistik, LAPAN, Bulog, kemudian para Menko dan Menko Koordinasi, dan juga Kepala Dinas, kemudian swasta, dan juga perguruan tinggi. Jadi itu tahap berikutnya Bapak Kepala. Demikian pada hari ini, demikian laporan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita akan mengikuti rilis Sisprop 2 oleh Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian. Dan untuk itu dimohon berkenan Bapak Kepala Badan Litbang untuk naik ke podium merilis Sisprop 2.0 yang ditandai dengan penekanan tombol pada layar, didampingi dari depan saja Bapak, atau mau naik? Oh ya baik. Didampingi dan disaksikan oleh Bapak Ibu pejabat eselon 2. Disilakan. Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian merilis Sisprop 2.0. Sisprop adalah sistem informasi yang menyediakan informasi fase tumbuh tanaman padi atau disebut dengan standing crop dan produktivitas dari citra satelit Synthetic Aperture Radar atau SAR Sentinel-1. Sisprop versi 1.0 terbatas menyediakan informasi standing crop saja, sehingga Sisprop versi 2.0 yang saat ini kita rilis sudah dilengkapi dengan informasi tambahan, yaitu produktivitas padi di seluruh Indonesia. Informasi produktivitas padi di seluruh Indonesia sangat dibutuhkan, mengingat luasan sawah baku di Indonesia sekitar 7,46 juta hektar dengan berbagai tipologi sawah, seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tada hujan, dan lahan sawah rawa.
Informasi dalam Syscrop 2.0 akan sangat membantu dalam menetapkan informasi luas tanam, luas panen, produktivitas, dan estimasi produksi padi nasional. Informasi tersebut pun sangat dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian dan kementerian atau lembaga lainnya dalam perencanaan nasional dan efisiensi pelaksanaan kegiatan strategis terutama bagi Kementerian Pertanian seperti alokasi berbagai bantuan benih, pupuk, pestisida, dan perencanaan irigasi. Dengan bangga, Kementerian Pertanian mempersembahkan Syscrop 2.0 yang dapat diakses dalam sjs1.litbang.pertanian.go.id. Informasi pada Syscrop 2.0 divisualisasikan melalui peta interaktif secara spasial, data numerik berbentuk tabular dan grafik yang diupdate setiap 15 hari. Syscrop 2.0 saat ini dapat diakses melalui web browser dan dalam waktu dekat dapat diakses melalui mobile app. Informasi yang dianalisis dari beberapa model spesifik lokasi tersebut mempunyai simpangan atau RMSE 0,17 hingga 0,27 ton per hektar dengan akurasi mendekati 80%. Pengembangan model baik standing crop atau fase padi maupun profitas akan terus diperbaiki untuk meningkatkan akurasinya. Ke depan akan ditambah informasi lainnya antara lain indeks pertanaman. Jayalah pertanian Indonesia. Video dan demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, video dan rilis Syscrop oleh Kepala Badan Litbang Pertanian. Dan kami mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan Bapak Kepala Balitbangtan yang terhormat Bapak Dr. Fajri Jufri. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulistyo, MSc, Wideswara Wideswara Utama dari ILAN, teman-teman pejabat Eselon 2 di Kementerian Pertanian, Kepala BPTP, tim Syscrop 2.0 yang saya banggakan. Tentunya puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini. Alhamdulillah setelah sekian lama menunggu ini Bu ya, kita sudah bisa merampungkan apa yang menjadi tugas Pak Menteri terkait bagaimana memonitor standing crop dan memprediksi produktivitas tanaman padi khususnya. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim Syscrop 2.0, Bu Sasa dan tim Pak Ahi dan tentunya tim Gugus Katam terpadu BPTP se-Indonesia yang telah bekerja maksimal. Saya senang dalam kondisi apapun teman-teman tetap bersemangat dan menghasilkan karya-karya yang terbaik yang memang ditunggu masyarakat Indonesia. Bulan Desember ya, saya lupa ya, bulan 2020 ya kita sudah mengannounce juga Sys 0.0 yang memang informasi yang didapatkan memang hanya sebatas standing crop, dan dengan yang sekarang tentunya dan ini karena sudah menggunakan citra satelit radar yang memungkinkan memantau, memonitor kondisi pertanaman secara baik meskipun dalam kondisi perawanan di seluruh Indonesia. Kita tahu dengan citra satelit berbasis optik, biasanya kalau kondisi perawanan akurasinya kurang begitu maksimal karena tidak tembus awan. Kalau dengan citra satelit berbasis radar, alhamdulillah kita bisa
bisa monitor dengan baik, meskipun dalam kondisi perawanan. Dan kita tahu biasanya luas tanam, terkait luas tanam itu pasti dalam kondisi perawanan yang sangat banyak. Dan Indonesia merupakan daerah yang subtropis dan kondisi perawanannya sangat sepanjang tahun. Karena itu Bapak sekalian, Bu KBB, Bu Ut, saya menyampaikan terima kasih dan kita dorong terus ini, karena memang ini sesuai dengan tugas perintah Pak Menteri, bahwa kita ingin apapun yang terkait data itu berbasis teknologi kekinian. Dan teman-teman WBSDLP sudah menjawab itu dengan terus mengupdate teknologi informasi berbasis IoT. Dan ini juga pastinya tentunya akan membantu penentu kebijakan, pemerintah, Biro Pos Statistik, dan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan data terkait dengan ini. Termasuk Kementerian Perdagangan tentunya nih. Karena terkait dengan informasi padi ini sangat sensitif. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik seperti apa sih produktivitas nasional kita. Seperti apa sih produksi terkait dengan stok nasional kita, terkait dengan beras, gabah, dan sebagainya. Dan saya pikir apa yang kita sudah hasilkan hari ini bukan untuk apalagi namanya antara satu yang lainnya. Teman-teman BPS sekarang menggunakan KSA, kerangka sampling area 10% dari populasi. Dengan menggunakan ini, Sentinel 2.0 ini, populasinya 100%, karena kita bisa memonitor 100% 7,4 juta hektar lahan sawah kita. Sehingga tentunya dari segi hitungan-hitungan ini harusnya lebih baik. Cuma memang Bapak sekalian, model ini memang kalau bicara modeling, ini pasti ada plus minusnya nih. Tentunya update modeling ini terus harus kita lakukan, termasuk validasi datanya nih. Validasi data, dan saya yakin teman-teman Bu Sasa dan tim akan terus mengupdate, memvalidasi terkait dengan hasil yang kita dapatkan. Ini tahap awal saja, tapi saya menyampaikan apresiasi karena ini sudah hal yang positif dan kita sudah ke depan kita harapkan memang ini kita bergandengan tangan ini bersama-sama tentunya dengan BPS untuk melihat langsung ini bersama-sama, sehingga paling tidak Kementerian Pertanian bisa berkontribusi juga dalam hal menyiapkan data terkait dengan luas panen, luas tanam, termasuk produktivitas padi nasional. Kita ke depan kita harapkan juga ini bukan hanya padi saja, jagung juga bisa demikian, kedelai juga sebegitu demikian, dan kalau tanaman tahunan saya yakin tidak begitu susah, karena kan given tanamannya nggak kemana-mana, sehingga pasti akurasinya akan jauh lebih baik dan bisa lebih cepat dikerjakan teman-teman. Dengan yang padi saja ini, kalau kita bergandengan bersama-sama, kita ingin memang karena yang punya wali data terkait apapun yang jenis pertanian itu domain Biro Pos Statistik. Sehingga Kementerian Pertanian kita mensupport apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan ke depan saya setuju Bu Ut, setelah ini kita melakukan FGD, paling tidak dari segi scientific base-nya, ini bisa diterima nggak di dunia scientific base. Kalau sudah diterima, insya Allah saya yakin teman-teman BPT, Lapang, saya terima kasih Lapang sudah menyiapkan data dan kita sudah alhamdulillah sudah cukup lama berkolaborasi terkait dengan penyiapan data Citra satelit, dan mudah-mudahan dan setelah FGD nanti akan kita tentunya sosialisasi pada level yang lebih tinggi nanti Pak Menteri dan mungkin Menko dan beberapa kementerian lain yang terkait dengan kebutuhan data ini. Selamat Bu Sasa, Bu Ut, teman-teman BSDLP, dan apapun hasilnya inilah yang kita bisa lakukan. Pasti variasinya saya tahu lahan kering akan berbeda, di lahan irigasi akan berbeda, lahan rawa pasti sangat berbeda. Tapi dengan teknologi informasi ini, karena saya kemarin waktu panen di Kalimantan Barat minggu lalu, ternyata produktivitas padi nasional sana masih 3 ton. Padahal teman-teman kita sudah cek beberapa kabupaten bersama Bupati Gubernur, sudah di atas 7 ton ini produktivitas padi nasional kita.
produktivitas padi kita di sana. Karena teman-teman kan kita sudah lama ini bergerak memperkenalkan varietas unggul baru. Tidak ada lagi varietas unggul baru padi kita yang di bawah 5 ton. Semua minimal 7 ton. Kita melepas varietas padi itu baru bisa dilepas kalau 9 ton per hektar di atas itu. Kalaupun ada degradasi kan kalau tidak dipupuk pas jauhnya tidak terlalu jauh dari itu. Oleh karena itu memang kita berharap dengan teknologi yang ada sekarang ini paling tidak potret yang di seluruh kabupaten, seluruh provinsi itu bisa terbaca dengan baik. Dan ini terbuka untuk dikoreksi, untuk diperbaiki, untuk dilengkapi bersama-sama tentunya dengan seluruh stakeholder kita. Jadi teman-teman BPT mohon nanti kita dibantu juga, LAPAN juga, termasuk perguruan tinggi di sini membantu bersama. Kan ini untuk merah putih nih, bukan untuk Kementerian Pertanian, untuk bukan siapa-siapa, ini untuk merah putih. Sehingga kita berkepentingan untuk dikoreksi, diperbaiki, sehingga tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan teman-teman semua, jajaran BPSDLP dan tim ini bermanfaat untuk kemajuan pertanian tentunya di Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah kita mendengarkan arahan Bapak Kepala Badan dan menyaksikan rilis Siskrop 2.0. Demikian agenda rilis Siskrop 2.0, dan sebelum memasuki sesi selanjutnya, yaitu sosialisasi standing crop dan profitas tanaman padi, serta sosialisasi Siskrop 2.0, kami silakan Bapak dan Ibu untuk rehat terlebih dahulu. Terima kasih, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, dan nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kini kita akan memasuki sesi sosialisasi standing crop dan profitas tanaman padi yang akan disampaikan oleh Dr. Rijatul Sofiati dan sosialisasi Siskrop 2.0 oleh Bapak Dr. Setiono Hariadi yang akan dilanjutkan dengan diskusi sampai dengan pukul 12 siang nanti. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Erna Suryani. Ibu Dr. Erna Suryani, disilahkan. Baik, terima kasih Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Yulistio MSc dari Widya Iswara Utama LAN, Bapak Ibu Direktur yang masih bergabung pada acara ini, kemudian Bapak Kapus KBB, Bapak Kepala BPTP se-Indonesia, kemudian pejabat struktural, di tempat kami masih hadir Kapus Datin, alhamdulillah, Ketua Kelti, peneliti senior, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini, menindaklanjuti dari acara launching Siskrop 2.0, kami perkenalkan dua aktor di balik launching ini. Kita perkenalkan satu, nanti ada Dr. Rijatul Sofiati. Kemudian yang kedua adalah Dr. Setiari Haryadi. Mereka berdua ini adalah penggagas, mungkin aktor sistem informasi crop, standing crop 2.0. Kegiatan ini memang dilatar belakangi oleh kita punya profitas padi, kita punya lahan sawah kita 7,46 juta hektar yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai tipe agroekologi, baik sawah irigasi, sawah tada hujan, kemudian sawah rawa dan non-rawa. Nah, ini memerlukan pemantauan tentunya. Sementara profitas padi yang dalam satu data selama ini masih menjadi polemik. Jadi metodologi pengumpulan data juga selama ini masih terkesan lama, kemudian
dan menggunakan SDM yang cukup banyak sehingga terkait selain lama ini juga terkesan mahal ya. Kemudian teknologi Indraja dalam hal ini adalah SAR Sentinel-1 bukan diperkirakan, kita berharap ini menjadi solusi dalam penentuan tidak saja menentukan fase pertumbuhan padi, kemudian juga kita berharap ini bisa digunakan untuk memprediksi berapa profitasnya, hubungannya dengan produksi padi nasional. Nah, kebutuhan padi nasional nanti ini menjadi landasan bagi penentu kebijakan, langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Demikian sekedar pengantar dari kami, Bapak Ibu yang masih bergabung baik secara online maupun yang ada di AWR BBSDLP. Untuk selanjutnya kami perkenalkan Bu Dr. Sasa, Dr. Rizatus Sofiati yang akrab dipanggil Ibu Sasa, nanti akan menyajikan tentang standing crop dan profitas padi. Bagaimana data ini diambil, metodologinya seperti apa. Kemudian berikutnya Bapak Dr. Setyenyo Haryadi akan menyampaikan seperti apa data profitas dan standing crop ini dikemas menjadi sebuah sistem informasi. Baik Bapak Ibu, dengan tidak berlama-lama, mari kita kita persilakan kepada Ibu Dr. Rizatus Sofiati untuk menyampaikan terkait standing crop dan profitas tanaman padi. Kepada Ibu Rizatus, kami persilakan. Terima kasih Ibu Erna, Ibu Moderator. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat, ya boleh. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai untuk menjelaskan tentang model di balik sistem informasi standing crop. Jadi kita sebenarnya sudah mempunyai sistem informasi standing crop ini sejak tahun 2014. Mungkin bapak-bapak tim gugus tugas standing crop sudah mengetahui. Kita menggunakan yang pertama adalah menggunakan MODIS, yaitu dengan resolusi yang rendah 250 meter dengan sensor optik. Di mana kita semua tahu sensor optik kita terkendala oleh awan, akan tetapi dengan MODIS yang diakuisisi harian, kita bisa melakukan komposisi 8 harian. Sehingga MODIS kita bisa menampilkan standing crop setiap 8 hari sekali dengan akuisisi atau dengan resolusi 250 meter. Lanjut. Perjalanan kita yang seperti yang kita bilang, sebenarnya penelitian kita itu sejak tahun 97 sampai 98, kita sudah melakukan penelitian mengenai fase padi dengan menggunakan satelit. Akan tetapi sampai tahun 2014, penelitian kita hanya sampai pada batas jurnal saja. Jadi manfaatnya hanya untuk penelitinya saja, Bu Erna. Jadi belum dimanfaatkan untuk masyarakat saat itu. Karena mungkin kami belum ada support dukungan dan juga dukungan dari pemangku kebijakan juga, kita mungkin juga belum pede waktu itu untuk launching atau memanfaatkan model kita. Terus kemudian pada tahun 2014 waktu itu Kepala Badan Litbang kami yaitu Bapak Haryono, Dr. Haryono sangat mensupport kegiatan kami, dan kemudian kami diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melakukan inventarisasi, karena penelitian ini dilakukan tidak hanya oleh Kementan atau Badan Litbang Pertanian, tetapi juga dilakukan oleh IPB atau institusi atau universitas, juga institusi lain seperti BPPT dan LAPAN. Kami inventarisir model yang kita sudah punya, yang sudah dihasilkan oleh semua institusi termasuk juga Badan Litbang Pertanian, untuk dijadikan atau untuk diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu saja semua hasil model ini semua mengklaim di atas 90%. Jadi semua mengklaim akurasinya tinggi, tetapi dengan akurasi tersebut kita harus berpikir kalau untuk implementasi atau untuk operasional,
kita harus berpikir apakah dengan citra satelit yang ada itu bisa terus-menerus kita gunakan. Sehingga kita harus menginventarisir tidak hanya akurasi, tetapi juga kita harus menginventarisir ketersediaan data, termasuk juga biayanya. Akhirnya kami waktu itu karena diminta untuk melakukan laporan setiap 8 hari sekali, maka kami memutuskan untuk mengambil MODIS karena pilihan lainnya waktu itu adalah Landsat. Karena 2 data ini adalah gratis, sehingga kita sementara Landsat dia juga optik, dia 16 hari di mana dia tidak bisa maksudnya kalau dilakukan komposit itu akan memakan waktu yang lama untuk bisa, padahal untuk standing crop kan kita harus setiap 1 bulan maksimal itu kita sudah tanaman padi sudah mengalami perubahan fasenya, sehingga kita waktu itu memutuskan untuk monitoring menggunakan MODIS. Terus kemudian pada tahun 2014-2019 kita mencoba dengan menggunakan Landsat 8 dan Sentinel-2 tahun 2019. Ini semuanya adalah data-data optik. Tentu saja kita mengalami kendala ketika pada saat musim hujan. Padahal di saat musim hujan tersebut kita mempunyai tanam yang sangat intensif pada saat itu. Sehingga kita berpikir untuk menggunakan data yang bisa tembus awan atau bisa bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan awan ini. Akhirnya kita mencoba untuk membuat model dengan menggunakan synthetic aperture radar, yaitu kebetulan yang kemudian sejak tahun 2017 data ini bisa digunakan oleh masyarakat umum secara gratis. Walaupun awal-awal tidak mencakup seluruh Indonesia, tapi sejak tahun 2019-2018 sudah mulai diakuisisi seluruh Indonesia. Terus kemudian tahun 2021 kita sudah implementasi model. Sekarang kita launching Sisprop tersebut dengan menggunakan Sentinel-1. Tentu saja model ini kita bangun bersama-sama dengan LAPAN. Jadi LAPAN, kita bekerja sama dengan LAPAN, kita bangun baik pengadaan datanya maupun untuk membuat modelnya. Lanjut. Kita saat ini, ketika model yang kita gunakan saat ini, kita sudah tahu bahwa memerlukan data yang untuk mengoleksi data tersebut diperlukan orang banyak. Satu kecamatan itu 1 sampai 2 orang setiap akhir bulan, di mana dikasih waktu 7 hari. Analisis mungkin berjenjang dari daerah sampai pusat. Terus kemudian kita juga bisa mengetahui berapa biayanya yang dibutuhkan, dan kemudian kita juga termasuk internetnya dan datanya sekarang masih dalam bentuk tabular spasial. Sementara Sentinel-1 kita bisa mungkin hanya 1-3 orang yang bisa kita jadikan. Validasi mungkin bisa dibantu dari teman-teman paling nggak 1 orang di 1 provinsi. Terus kemudian waktunya mungkin kurang dari 1 minggu Pak Hid ya. Kurang dari 1 hari barangkali kalau Pak Hid bisa membuat otomatisasi yang canggih. Terus kemudian biaya kita, langganan internet dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan Sentinel-1 tidak berbayar ya Bu Erna ya. Jadi tetap gratis, jadi kita bisa manfaatkan terus. Harapan kami sih memang kita punya satelit sendiri ya. Indonesia punya satelit sendiri sehingga kita tergantung dengan satelit negara. Terus kemudian dengan data satelit ini kita bisa menyajikannya baik spasial maupun tabular, bahkan mungkin grafik dan lain-lain bisa kita lakukan, kita olah datanya dan lain-lain. Yang penting dengan Sentinel ini daerah yang remote pun bisa kita awasi, jadi kita amati dengan spasialnya kita bisa buat. Lanjut. Kelebihan dari citra satelit Sentinel ini, dia sensornya SAR, tadi sudah disebutkan, bebas awan, tidak terkendala waktu pengambilan siang dan malam. Polarisasinya adalah yang kita gunakan adalah VV dan VH yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Resolusi temporalnya untuk yang Sentinel-2 itu 6 hari karena dia konstelasi, dan untuk yang Sentinel-1 10 hari. Resolusi spasialnya 10 meter dan bandnya microwave. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan ini kita manfaatkan Sentinel-1 untuk mengisi atau untuk analisis dalam Sisprop 201.
2.0. Ini adalah profil pertumbuhan tanaman padi. Kita lihat baik yang optik maupun yang SAR, kita mempunyai pola yang sama. Jadi kita sebenarnya punya sama, tetapi untuk yang optik kita biasanya menggunakan indeks kehijauan. Biasanya kalau hanya indeks kehijauan kita bisa salah interpretasi sehingga kita bisa padukan dengan air dan indeks air dan juga indeks tanah. Sementara kalau untuk yang tanaman, untuk yang SAR, kita menggunakan deck scatter. Tergantung dari polarisasinya, kalau pakai pasar kita HH, kita gunakan. Kalau untuk yang Sentinel 1 kita kemarin mencoba pakai VH, tapi kemudian kita bekerja sama dengan 8, kita mencoba menggunakan cara lain yaitu rasio dari VV dan VH. Jadi itu yang kita gunakan. Lanjut. Ini kena ambil 15 hari. Jadi sebenarnya kan akuisisinya 10 hari. Untuk Jawa 10 hari sudah penuh. Untuk Sumatera ternyata 10 hari dia tidak ada yang belum tercover, sehingga mungkin dia akuisisinya waktunya berbeda, walaupun dia juga sebenarnya setiap 10 hari, tetapi ada beberapa lokasi yang pada saat 10 hari tersebut belum terakuisisi atau belum terekam, sehingga kita harus memutuskan untuk membuat 15 hari agar seluruh Indonesia sudah tercover semua. Lanjut. Ini adalah pengumpulan data lapangan untuk membuat model. Jadi kita bagi menjadi 3, yaitu sawah irigasi, tada hujan, dan rawa. Setiap data kita prediksi kebutuhannya adalah 350 data. Dalam kegiatan ini kita ada 3 kegiatan, di mana dibagi setiap lokasi, kita bagi untuk setiap kegiatan, yaitu RPTP 1, 2, dan 3. Ini kita sudah lakukan. Sebenarnya Jawa, Bali, dan NTB kita sudah bisa lakukan juga pada kegiatan kami yang RISPRO. Jadi ini kegiatan yang saling terintegrasi. Jadi tidak hanya satu kegiatan, tapi banyak kegiatan. Termasuk juga kegiatan yang tahun-tahun sebelumnya kita bisa kumpulkan. Sebenarnya ini adalah alur koordinasi. Jadi kita dari BPSDLP, tim yang di BPSDLP, bekerja sama dengan tim gugus tugas dari BPTP atau balit yang di provinsi untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu BPP. Tim ini sangat membantu kami sekali. Jadi kami sangat berterima kasih dengan tim gugus tugas Standing Crop ini. Terutama ketika kita mengalami kendala pandemi kemarin, di mana kami tidak bisa kemana-mana karena ada kondisi PPKM dan lain-lain. Kita akhirnya tim yang di setiap provinsi atau tim gugus tugas di BPTP dan balit kami sangat membantu kami untuk mengumpulkan data lapangan untuk bisa membangun model ini. Lanjut. Ini adalah tim gugus tugas kami. Tim gugus tugas kami ini sangat dinamis karena masing-masing orang ada yang diangkat jadi pejabat, jadi kepala BPTP, sehingga berganti orang dan lain-lain. Cuman sayang yang tim terakhir yang sekarang kita belum sempat ketemu, ini ya temu darat ya karena kondisi pandemi. Jadi kami baru bertemu ketika sedang melakukan BIMTEK kemarin, yaitu melalui virtual. Jadi mungkin suatu saat kalau kita pandeminya sudah selesai kita bisa reuni, bisa berkumpul sama-sama seperti yang lalu-lalu. Jadi kita bisa berkumpul. Jadi ada juga yang sekolah dan lain-lain, sehingga tim ini dinamis sekali. Malah ada juga beberapa orang yang sudah mendahului kita. Kami sangat sedih kalau misalnya ini. Jadi kami tetap selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang di BPTP. Lanjut. Termasuk juga dengan LAPAN dan BPS. Ini adalah alat yang digunakan untuk pengambilan data ubinan. Kita tetap menggunakan metode yang sama dengan BPS karena kami tidak ingin hasil kami berbeda dengan BPS, jadi kita tetap lakukan. Termasuk juga timbangan atau soil moisture, timbangan alat soil moisture untuk mengukur kadar air di lapangan. Jadi kita gunakan semua alat-alat yang digunakan oleh BPS, standar BPS, untuk kita lakukan pengubinan sehingga hasilnya bisa sama. Lanjut.
Ini selain ubinan, kita juga melakukan pencatatan data lain, yaitu melakukan koordinasi dengan BPP dan BPTP, terus kemudian menandai koordinat, mengukur tinggi tanaman. Ini nanti bisa kita lakukan untuk tahapan pengembangan standing crop selanjutnya, di mana kita bisa lakukan pengembangan lainnya. Selain dari biomas, kita juga bisa lakukan dengan melihat atau mengukur tinggi tanaman. Lanjut. Ini adalah cara mengubin, nah seperti yang telah dilakukan oleh BPS. Jadi kami melakukan BIMTEK yang juga yang mengambil narasumber dari BPS untuk supaya kita bisa melakukan pengubinan yang sesuai dengan metode-metode yang dilakukan BPS. Ini adalah jumlah pengamatan. Jadi pengamatan ini jumlah 352 pengamatan ini tahun sekarang. Kalau kita jumlahkan dengan jumlah pengamatan yang tahun-tahun lalu, itu bisa 1000-an lebih. Jadi kita nanti bisa kita gabungkan hasil pengamatan lapangan fase tumbuh padi yang tahun-tahun lalu untuk bisa kita lakukan untuk validasi. Lanjut. Ini adalah untuk ubinan yang tahun ini kita lakukan 360 untuk yang provinsi yang 7, terus kemudian 12 provinsi 352, dan yang terakhir yang DIJ ini baru yang satu kegiatan. Ini nanti kita bisa gabung dengan kegiatan yang RISPRO, mungkin dia akan bisa mendapat lebih dari 350 model titik. Lanjut. Ini adalah model standing crop. Pertama kita mencoba model standing crop dengan menggunakan polarisasi VV. Hasilnya seperti yang kanan atas, kiri atas, terus kemudian yang kanan atas yang hijau itu adalah VH, yang bawah kita menggunakan rasio RPI antara VV dan VH. Jadi kita gunakan pakai rasio, akhirnya kita mendapatkan model yang mungkin sesuai untuk digunakan standing crop. Ini adalah modelnya 8, ininya dasarnya. Terus kita gunakan untuk setiap wilayah. Jadi kita kembangkan untuk setiap wilayah itu dengan basis RPI. Jadi itu yang kita lakukan untuk standing crop. Lanjut. Ini model Provitas yang pertama. Jadi yang standing crop, yang sis crop yang 1.0 itu kita menggunakan VH. Itu untuk Jawa. Kenapa kita berubah modelnya? Karena ketika ini kita terapkan di luar Jawa, ternyata hasilnya tidak bagus. Akhirnya kita mencari metode lain agar yang di luar Jawa bisa memberikan model yang dengan R-square yang lebih tinggi daripada yang kita peroleh dengan cara yang hanya menggunakan satu polarisasi. Kita menggunakan RPI dengan mengambil RPI tidak dari generatif 2 saja, tetapi kita mengambil RPI dari fase yang backscatter-nya tinggi, RPI-nya paling tinggi. Jadi kita ambil dulu temporalnya, kita cari yang paling tinggi di situ, disitulah kita ambil backscatter-nya. Ya, kalau VH gunakan generatif 2 saja. Sekarang kita tidak, tapi RPI yang lanjut. Sekarang kita melakukan ketika yang sebelah kiri itu kita model hanya menggunakan satu polarisasi, itu lebih rendah hasilnya R-square-nya. Kita mencoba pakai RPI, yang sebelah kiri adalah kita menggunakan seluruh Indonesia. Sekarang kita coba pisahkan per lokasi. Jadi ini contohnya yang Kalimantan kita udah dapat R-square-nya 0,7 dengan menggunakan RPI maksimal dari Sentinel 1. Lanjut. Ini adalah untuk irigasi, masih belum begitu tinggi. Nanti kita coba cari lagi yang terbaiknya. Lanjut lagi. Ini yang rawa. Jadi yang rawa, yang semula pertama kita tidak coba yang pakai VH, tetapi kita langsung coba RPI karena waktu itu kita hanya sawah irigasi dan sawah tada hujan saja. Jadi kita coba yang rawa, dan yang rawa ini cukup bagus 0,77. Lanjut. Nah, akurasi dari model kami dengan RMSE mulai dari 0,17 yang di NTT, dan yang paling rendah itu yang di Jawa Bali yang tada hujan. Jadi mungkin itu perlu diperbaiki, juga yang Kalimantan yang irigasi itu yang mungkin kita perbaiki.
Tapi ini cukup bagus ya Pak Ahid ya untuk akurasinya. Jadi nanti kita coba kembangkan lagi karena ini baru awal. Kita coba lagi kembangkan, cari-cari model yang bagus karena ini tidak model yang Letterbox kita gunakan karena Pak Ahid juga akan mempunyai rumus sendiri untuk menganalisis profitas dan juga luasan pada luas tanam setiap bulannya Pak Ahid ya. Jadi tidak Letterbox misalnya vegetatif 1, maka minggu selanjutnya bulat-bulat angka yang dari vegetatif 1 tersebut yang panen enggak, tetapi logika kita adalah setiap 15 hari itu kan pasti ada yang vegetatif 1-nya awal, mungkin pas sudah tengah-tengah dan seterusnya, itu perlu kita pertimbangkan juga. Jadi ada rumus-rumus lain yang kita gunakan untuk menghitung itu. Lanjut. Ini adalah standing crop-nya. Sistem informasinya mungkin selanjutnya Pak Ahid yang akan menjelaskan mengenai sistem informasi ini. Kalau standing crop-nya kita sudah overall akurasinya sudah 90-an, tapi kita tetap akan lakukan pengembangan terus dengan akurasi yang mungkin akan lebih tinggi dari 90% karena terus kemudian ke depan kita akan lakukan, ini kami coba-coba kemarin untuk FE, kita ada IP. Sekarang kita akan coba ke depan, mungkin nanti Syscrop 3.0 akan ada indeks pertanaman selain profitas. Jadi kita kembangkan terus model ini. Mungkin kita juga tidak hanya terbatas padi, kita juga akan coba melakukan mulai untuk jagung sama tebu. Kita sudah lakukan karena 3 tanaman ini tuh biasanya yang terjadi salah interpretasi ya antara padi, jagung dan tebu ini di satu lahan sawah. Maka kemudian kita sekarang harus mencoba mencari standing crop padi seperti apa, jagung seperti apa, dan tebu seperti apa. Sehingga 3-tiganya bisa kita lakukan sehingga tidak ada salah interpretasi. Lanjut. Ini adalah rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang terlibat, khususnya juga Badan Litbang Pertanian yang juga mendukung. Tanpa dukungan dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, mungkin kita penelitian kami hanya sampai terbatas tulisan saja, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terus kemudian tidak kalah pentingnya juga tim gugus tugas dari 34 BPTP seluruh Indonesia. Tanpa bantuan teman-teman dari BPTP tim gugus tugas, kami mungkin tidak bisa melakukan secara optimal penelitian ini. Dan dalam waktu yang singkat, karena mungkin dengan kondisi pandemi dan kemudian jumlah terbatas dan juga biaya yang terbatas Bu Erna ya, maka dengan bantuan tim gugus tugas ini kami sangat berterima kasih sekali. Terus tidak kalah pentingnya juga teman-teman di LAPAN dan di BPTP. Tanpa bantuan teman-teman ini mungkin kita yang terbatas pengetahuan kami tentang remote sensing bisa mendapatkan tambahan ilmu dari teman-teman yang memang ahlinya di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanti saya akan memaparkan sedikit terkait dengan sistemnya, jadi Syscrop-nya ini, karena kan dalam proses membangun sistem ini kita sebenarnya ada 3 tahapan. Yang pertama itu data collection, yang tadi sudah beberapa slide sudah dijelaskan oleh Bu Sasa, termasuk pelaksanaan ubinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah pemodelan. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan sistemnya. Sebentar. Ini. Baik. Semoga jelas semua ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Syscrop 2.0 versi 2. Jadi user biasanya melihat sistem ini cuma dari
PC atau dari handphone apa saja isinya, tapi sebetulnya saya di sini ingin menjelaskan juga terkait dengan apa sebetulnya yang ada di dalam sistem itu. Sebelum ke arah sana, mungkin saya jelaskan sedikit tentang Syscrop itu sendiri. Syscrop itu merupakan perangkat lunak untuk menampilkan informasi spasial tematik terkait standing crop. Jadi fokus ke standing crop dan produk-produk informasi turunannya, termasuk ada Profitas, indeks pertanaman, dan lain-lain. Melalui visualisasi peta interaktif spasial dan data numerik dan beserta grafik. Integrasi data spasial peta dan tabular menggunakan teknologi web browser dan atau mobile app. Ini mobile app sedang dalam proses pengembangan karena kita lebih fokus untuk mengembangkan sistemnya sendiri supaya lebih sempurna. Konsep interactive map sebagai user interface ini pada prinsipnya user memilih informasi yang ada di dalam sistem melalui antarmuka peta. Di situ user melakukan interaksi dengan peta tersebut, melakukan klik, pemilihan, pencarian, dan sebagainya. Kemudian di belakang layar ada proses query ke basis data yang sudah disiapkan di belakangnya. Ketika data-data tersebut sudah terquery, kemudian ada proses otomatisasi, formatting data, dan sebagainya untuk menampilkan informasi apa yang memang diinginkan oleh user. Ini sedikit menjelaskan, semoga nggak terlalu teknis, menjelaskan apa sebetulnya yang ada di dalam Syscrop itu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mungkin melihatnya itu ada di sisi ini, di user, sebetulnya proses di belakang layar itu sangat panjang di situ, dan ini proses panjang ini walaupun pada awalnya dilakukan manual karena harus dilakukan pengetesan dan sebagainya, sekarang ini sebagian besar sudah diotomatisasi. Jadi proses update-nya itu untuk satu Indonesia kurang dari 1 hari, kurang dari 24 jam itu sudah update spasial dan update tabular. Jadi data Sentinel dari Citra sudah kita proses melalui cloud computing menggunakan Google Data Engine. Di situ datanya hasilnya disimpan sementara di Google Drive untuk kemudian diproses secara otomatis yang dikontrol dari workstation, PC workstation yang ada lokasinya di BBSDLT. Nah, di sini kemudian ada komunikasi antara PC workstation ini dengan server web hosting yang ada di Pusdatin melalui Secure Shell dan Secure File Transfer Protocol. Komunikasinya bolak-balik. Nah, di situ kemudian data ditampilkan dan diakses melalui alamat website yang sudah diberikan. Informasinya sendiri pada prinsipnya adalah intinya adalah standing crop. Jadi peta fase tumbuh tanaman padi untuk sementara ini baru padi ya. Nanti pengembangannya ada kelanjutannya terkait dengan jagung, kedelai, dan komoditas lain yang memungkinkan untuk diproses. Nah, dari standing crop ini kemudian ada turunan-turunannya. Sebagai contoh terkait dengan Profitas yang tadi sudah dijelaskan Bu Sasa, bisa diambil dari beberapa kondisi fase tanaman padi dan nilai backscatter dari Citra Radar, atau dari fase-fase yang sudah diketahui dalam satu musim, nilai-nilai backschatternya kemudian bisa dihitung dia dalam 1 tahun bisa berapa kali sebetulnya dia tanam, atau kita bisa juga
pantau berapa sebetulnya luas tanam yang benar, yang luas lahan yang ditanam saat ini. Nah, informasi itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pemodelannya di situ untuk menghasilkan banyak informasi. Ini estimasi profitasnya yang sudah dihasilkan untuk sementara ini. Ini masih, walaupun sudah ada nilainya, angkanya, prosesnya masih panjang karena model itu memang harus terus dikembangkan supaya akurasinya semakin meningkat sehingga dapat memberikan informasi dan data yang akurat kepada pengguna, pengambil kebijakan maupun di level nasional maupun di level pemerintah daerah, sehingga mampu mendukung kebijakan daerah terkait dengan pengembangan pertanian. Ini juga ada contoh terkait indeks pertanaman yang sudah yang sudah di running, diuji cobakan. Ada beberapa lokasi, terutama terkait lokasi food estate. Ini contohnya untuk di lokasi Kalimantan Tengah. Jadi kita tiba di apa sebenarnya yang ada pembaruan yang ada di Syscrop versi 2 ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuka juga Syscrop yang versi 1. Di sini di dalam Syscrop versi 2 kita mengupdate desainnya. Jadi karena nanti pada akhirnya itu nanti akan ada mobile app ya berbasis Android maupun iPhone. Kita coba membuat desain yang bisa dipakai di dua platform tersebut. Jadi selain di desktop maupun di Android. Nah, sekarang ini kita coba mendesain yang istilahnya mobile friendly supaya ke depan pengembangannya lebih mudah. Kemudian dari sisi desain juga kita coba kategorisasikan informasi yang kita tampilkan supaya user lebih mudah untuk memilih atau mencari data-data apa yang diperlukan. Terkait data dan informasi, di versi 1 lebih fokus ke dalam standing crop. Di versi 2 ini kita coba masukkan estimasi produktivitas padi ya, terutama untuk Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Kebetulan pada tahun ini fokus pengambilan data sampel ubinanya di provinsi ini. Yang ketiga, kita juga menambahkan fasilitas download data. Untuk yang di versi 1 masih terbatas di wilayah kabupaten. Di versi 2 ini kita sudah menyajikan dari wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Untuk nasional itu nanti wilayahnya informasinya per provinsi. Untuk provinsi itu per kabupaten informasinya. Kabupaten berarti per kecamatan, dan kecamatan itu informasinya sampai level desa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit, mungkin ini ya, saya share terkait dengan sistemnya. Ya, oke. Nah, ini Syscrop versi 2. Tampilannya di awal sudah fokusnya ke peta interaktifnya. Jadi di bagian bawah itu adalah kategorisasi informasi atau bisa disebut menu-menu untuk membuka informasinya. Di sini ada peta interaktif, levelnya bisa dipilih. Jadi apakah dia level provinsi dari sini atau bisa juga dirubah ke level kabupaten dan level kecamatan. Sini ada opsinya. Kemudian selain di level-level ini, user juga memiliki fasilitas untuk pencarian lokasi. Pencarian lokasi ini, contoh kita mau cari Wonosobo karena saya orang Wonosobo ya.
Jadi boleh memperkenalkan daerah sendiri. Kabupaten Wonosobo, nanti dia langsung zoom ke arah Kabupaten Wonosobo. Dan kita bisa lihat informasi sekilas dari pop-up-nya terkait dengan lahan baku sawah berapa di situ di kabupaten tersebut. Profitasnya ini dari SC ya, dari standing crop. Kemudian lahan yang ditanami padi 78% untuk sekarang ini, berannya 21% dan kondisi air 2%. Nah, dari sini kalau ingin melihat informasi-informasi lainnya, itu bisa diklik di menu yang sebelahnya ini, ada menu standing crop-nya. Jadi di situ disajikan informasi yang lebih detail, baik dalam angka maupun dalam grafik untuk kabupaten terpilih. Kemudian dari informasi profitasnya, termasuk di situ estimasi produksi beras sampai dengan 4 bulan ke depan ya. Kemudian dari kebutuhan pupuk juga ada di situ. Nah, peta interaktif ini juga ada temanya. Untuk sekarang ini yang kita sajikan ada 3, tapi yang indeks pertanaman itu mungkin masih kosong karena sedang dalam pengembangan. Kemudian yang kalau kita coba buka tema profitas, jadi di situ ada juga berapa dia profitas untuk masing-masing lokasi tersebut yang ditampilkan. Ini legendanya ada di bawahnya. Kemudian selain dari informasi ini, ada di sini ada menu hamburger menu kalau bahasa apa ya, bahasa sekarang, bahasa fotonya. Ini di sebelah kiri atas itu ada download data. Di situ ada data standing crop nasional, provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Mana bisa kita klik untuk di generate, kemudian nanti kita tunggu sebentar sampai warnanya berubah dan bisa kita download datanya. Ini sebagai contoh yang untuk data nasional. Ini update per tanggal kemarin ya, tanggal 15. 2 hari yang lalu ya. Ya, ini tentu akan ke depan akan berkembang. Di sini kita sajikan istilahnya potensi dari sistem itu bisa menampilkan apa. Nah, nanti tentu ada interaksi antara user dengan kami yang mengembangkan sistem ini, yang semoga ada masukan kepada kami terkait dengan pengembangan ini. Apakah ini harus ada informasi ini tolong ditambahkan terkait dengan informasi itu bisa di request. Sangat terbuka ya untuk ke arah sana. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekarang Bu ya. Mungkin kita nanti bisa diskusi lebih lanjut di sesi diskusi, bisa tanya jawab dan sebagainya, atau mungkin bisa kontak-kontak sini. Mungkin itu saja Ibu. Bila taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari LAN memberikan apresiasi ya. Apresiasi yang luar biasa karena ini tentunya Siskrop ini memang sudah menjadi program dari dari Balai Litbang ya, sehingga timnya bekerja dengan nyaman Bu Uut ya. Nah, karena timnya bekerja dengan nyaman, saya hanya mengamati saja bahwa itu menjadi salah satu clue keberhasilan yang ada di situ tim. Kemudian karena Bu Uut ini sedang dalam rangka sekolah ataupun melengkapi dengan Diklat PIM 2, maka kaitan dengan proyek perubahan. Nah, proyek perubahannya sebetulnya sudah selesai ya, kalau saya lihat tinggal sosialisasi sudah di launching, dengan nanti juga dibuat surat dengan Pak Kepala Badannya untuk mandatorinya. Karena yang jelas pada waktu kita seminar, kita mengeluhkan soal kondisi saat ini.
di mana data luas tidak tersedia. Kemudian juga perencanaannya tanpa dasar spasial. Kemudian juga teknologi citranya. Nah, kemudian yang saat ini saya lihat di yang kondisi yang Ibu inginkan sudah ada nih, didukung oleh Bapak-bapak para peneliti, Kelti, seperti luas data, tinggal klik-klik saja sudah kelihatan. Kemudian luasannya juga bisa kelihatan. Kemudian sudah terkoneksi dengan AWR, sehingga ini menjadikan bisa menjadi menghitung produksinya. Tadi saya dengar juga bisa melihat misalnya ternyata di daerah tertentu udah bisa kelihatan dia mau melakukan panen baru misalnya hanya 3 ton, itu tidak bisa atau belum pantas atau apa namanya. Inginnya kan kita setiap panen bisa 7 ton Pak ya, di atas 5 ton. Nah, oleh karena itu dari hasil yang dilakukan Ibu Uut di sini bersama timnya itu sudah bisa memberikan data yang akurat ya tentang luas tanah, tentang produksi, kebutuhan benih, dan jadwal tanam. Nah, yang penting adalah jadwal tanam juga kan, karena musim ini juga merupakan musim yang tidak bisa kita prediksi ya, walaupun ada lah prediksinya, tapi nanti akan ada suka melenceng. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang sangat beri apresiasi Bu Uut ya, untuk bisa diteruskan, tinggal sedikit lagi nih, 2 minggu lagi kita bertemu. Kemudian yang jelas, kalau kita lihat dari outcome-nya nanti ya, yang jelas nanti outcome-nya nanti pada waktu nanti Bu Uut juga untuk ujian atau untuk memberikan paparannya bahwa tersedianya luas tanam panen ini juga akurat dan real time ya. Nah, ini bisa dibuktikan nanti. Ya tentunya nanti bisa testimoninya atau bisa dilakukan demonstrasinya sehingga bisa kelihatan bahwa yang dilakukan oleh pakar-pakar tadi seperti Bu Sasa, Pak Stiono itu tidak sia-sia dan memang tinggal dengan kondisi satelit ya. Tadi saya satelitnya belum punya sendiri kamu Bapak Ibu, nah mudah-mudahan dengan seperti ini Ibu buktikan insya Allah bisa paling tidak menjadi abonemen atau memang sudah langganan dengan satelit itu sehingga bisa citra satelit ini bisa dimanfaatkan oleh BPS secara masif ya. Kemudian juga perencanaan program di pertanian menjadi lebih tepat ya, sehingga informasinya baik ya. Kalau dari schedule yang dilakukan nanti harus dilakukan jangka menengahnya, jangka panjangnya yang Ibu disampaikan di sini bisa tercapai gitu ya. Karena ini merupakan janji ataupun ada kesepakatan antara Ibu dan Pak mentor untuk terus melakukan proyek-proyek ini, proyek perubahan ini menjadi satu kegiatan. Yang jangan lupa lagi nanti Bu Uut itu karena pakem dari LAN ya, Lembaga Kesehatan Negara, hasil yang Ibu lakukan ini bersama timnya itu bagaimana dilihat dari 4P 1C. Nah, produknya sudah kelihatan dari pas 1C, tempatnya di mana, price-nya gimana, promosinya seperti apa, dan customer-nya siapa. Nah, itu bisa dilakukan tulisan nanti untuk melakukan kegiatan yang sudah Ibu lakukan ini bisa terlihat dari situ ya. Kemudian yang lain-lain saya pikir sudah diatasi oleh semua timnya. Saya bersyukur tadi Pak mentornya juga hadir ya, Pak Dr. Fajri, dan memberikan arahan yang cukup strategis yang memang menjadi hal yang bagus. Nah, sama juga di semua sektor teknis juga melihat ya, saya juga inginkan mengadop juga nanti Bu Uut yang seperti ini diadop di semua sektor teknis, misalnya di sektor perikanan, sektor perkebunan juga ya, sektor peternakan. Nah, karena ini kan luas sesuai dengan bidang tugasnya karena Ibu. Yang pertama tentu apresiasi luar biasa Ibu ya dengan dirilisnya Syscrop 2.0
Ya, ini menandakan memang Kementerian Pertanian ini terus berkembang, ya, bahwa dengan revolusi industri 4.0 ini kegiatan ini memang menjadi suatu keharusan, bahwa ini menjadi suatu kemajuan di bidang teknologi informasi. Saya kira dari Pusdatin tentu apresiasi sekali, Bu, ya, karena terkait tidak hanya satu peta, tentu ini mendukung satu data, di mana sesuai dengan arahan Kepala Badan tadi, bahwa kita perlu meningkatkan kualitas data dan informasi, baik melalui BPS tadi KSA, tapi juga kita perlu memberikan informasi tambahan melalui, kalau bisa ini menjadi yang utama lagi, ya, untuk tidak lagi dengan survei, dengan yang biaya, tapi dengan akurasi yang tinggi melalui data citra ini, ya. Nah, lalu yang kedua, dengan satu data itu tentu nanti kita akan koordinasikan juga dengan BPS, Ibu, ya, agar ini supaya bisa terus bagaimana kalau tadi disampaikan masukan untuk verifikasi dan sebagainya, tentu ini juga kita libatkan BPS untuk supaya bisa kita berkoordinasi untuk memberikan masukan atau bagaimana nanti supaya nanti angka KSA ini bisa kita saling melengkapi, seperti itu. Nah, di dalam Kementerian Pertanian juga tentu ini sangat bermanfaat sekali, Ibu, ya. Yang kita ketahui bahwa data yang kita gunakan ada data laporan dari daerah. Nah, tentu selain data dari KSA, tentu Kementerian Pertanian mengumpulkan data dari daerah. Nah, data dari daerah ini tentu bisa juga kita beri dengan menggunakan data Syscrop 2.0 ini, tentu ini bisa menjadi pelengkap atau bisa menjadi warning atau bisa menjadi data yang masukan bagi kami, sehingga data luasannya ini ada semacam kontrol, gitu ya, sehingga kita bisa lihat apalagi sampai level desa, kecamatan, di breakdown sampai desa, ya tadi Pak Ahid, ya, luar biasa. Jadi dengan sampai level desa, apabila nanti data luasannya ini kan bisa kelihatan fase tanamnya tadi Pak Ahid, ya Bu, ya. Dengan fase tanamnya ini, fasenya kan ini nanti akan kelihatan seberapa luas. Kalau dia lebih luas, tentu akan mungkin di aplikasi bisa keluar warning dan sebagainya. Nah, jika dimungkinkan, nanti diizinkan dari tentu Bu Kepala Balai Besar, kita gunakan data ini untuk menjadi data diintegrasikan dengan data aplikasi lain sebagai masukan, gitu ya. Kan kalau ini citranya, tapi citra itu menghasilkan data informasi fase tanam. Nah, fase tanam ini bisa kita ambil mungkin di waktu-waktu tertentu, bagaimana kita bisa integrasikan dengan aplikasi lain sebagai warning. Kalau dia nanti lebih besar, tentu ini akan aneh juga, gitu ya. Kalau lebih besarnya sekian persen mungkin masih masuk make sense, tapi kalau sudah sampai 2 kali lipat, tentu kan ini juga tidak make sense, ya. Itu. Nah, lalu yang ketiga terkait dengan keamanan data dan informasi, ya. Nah, ini sudah dirilis, tentu tadi ada diskusi bagaimana nanti kita bisa menjaga data dan informasi ini tidak tersebar secara luas, dan saya khawatir kan kalau di dalam era informasi ini banyak yang menyalahgunakan, padahal ini suatu hal yang positif, tapi bisa dijadikan sesuatu hal yang negatif bagi pihak-pihak lain. Nah, lalu yang keempat, tampilannya ini sedikit berbeda dengan yang standing crop 1.0, ya. Ini mungkin Pak Ahid, Bu Sasa, Bu. Jadi karena kalau di tampilan web, tampilan mobile, ya, terus juga apabila lebar layarnya berbeda, ini juga tampilannya harus menyesuaikan. Terus juga kalau nanti di AWR, gitu ya, seperti itu. Karena kalau di tampilan di AWR itu
meminimalisir interaksi dengan operator, Bu. Supaya jangan sampai coba diklik sini, nanti klik sini. Lain halnya kalau kita yang mengoperasikan di laptop. Kita bisa klik. Iya, jadi kalau ditampil di dashboard AWR, begitu muncul Pak Menteri sudah langsung bisa lihat semua sudah terpampang. Jadi kalau tadi kan masih ada klik sana, klik sini gitu ya. Nah ini kalau terpampang lebih enak gitu sehingga meminimalisir walaupun kemungkinan besar ada interaksi dengan operator. Tapi kalau sudah muncul semua dashboardnya karena layarnya kan lebar ya, sehingga mudah dilihat. Nah ini mungkin kedepannya bisa disempurnakan dengan mungkin tidak dengan alamat yang sama, alamat yang berbeda karena kan untuk Pak Menteri dan sebagainya. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih sekali. Saya senang sekali diundang sini Bu Kepala Balai Besar dan tentu ini nanti kita akan berkoordinasi terus untuk satu data dan satu peta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 8 kita ada tadi, dari 8 mungkin Bapak Ibu dari 8 bisa memberikan komentar. 8 BRIN. Pak Dede ini tim ini ya. Pak Dede barangkali ada komentar ya. Ya Bu. Silakan Pak Dede. Jadi ini Bu, ini memang kalau yang sentinel yang standing crop yang versi 1 itu ini berawal dari fase pertumbuhan tanaman padi. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa basic pengetahuan ya. Jadi seorang programmer mungkin dia nggak bisa buat program kalau tidak diberikan filosofi yang akan dikerjakan. Termasuk kita membuat ini dari data satelit. Kalau hanya pengetahuan data satelit saja, tentunya tidak bisa secara langsung bisa bagaimana melakukan pendekatan dari data satelit. Satelit kan istilahnya SK ya. Jadi mata dari langit. Berapa puluh ratus kilometer, tapi bisa dilihat yang ada terjadi di permukaan bumi. Selama ini yang tadi sudah disebut oleh Bu Sasa juga, yang paling mudah melihat atau mendeteksi fenologi pertumbuhan objek tanaman itu kita menggunakan data satelit yang pasif. Artinya yang menerima respon pantulan spektral dari objek itu berdasarkan yang dia terima dari energi matahari. Ya sih. Tapi permasalahannya memang ketika terjadi musim penghujan, banyak awan jadi nggak bisa ditembus oleh data objek itu. Makanya digunakan maksudnya dengan data radar ya. Data radar yang bisa penetrasi terhadap kondisi atmosfer yang berawan tersebut. Jadi itu yang pertama itu tentang penggunaan datanya, kenapa menggunakan data radar. Yang sebenarnya ini dia ada konstelasi, jadi seperti Sentinel-1 kan karena emang datanya free, itu ada Sentinel-1, Sentinel-2. Sebenarnya tiap 12 hari ada yang Sentinel-1A itu, misalnya dia arahnya descending misalnya dari utara ke selatan atau yang selang 4 hari berikutnya yang beda arah. Tapi jadi ketika dikompositkan itu bisa menjadi data 10 hingga 15 hari. Nah dalam kesempatan ini kami menggunakan data yang 15 hari karena ada di beberapa area kalau kita buat yang 10 hari ada yang kosong. Tapi nanti selanjutnya bisa dikembangkan juga melalui pendekatan interpolasi kita yang 10 harian bisa dilakukan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu kembali lagi kepada tadi masalah fenologi tersebut. Jadi tadi Pak Ahid ya tadi ya sudah jelaskan, ya itu sebenarnya sudah saya rekomendasikan bahwa fase pertumbuhan tanaman itu berdasarkan pendekatan dari data pindahan jauh, di mana perubahan pertumbuhan tanaman padi itu dilihat dari perubahan indeks vegetasi, karena objeknya kan vegetasi.
Maka tadi disebut vegetatif 1 sampai 40 hari. Itu karena pertambahan pertumbuhannya itu sampai 40 itu tertinggi. Setelah itu dia berkurang karena sudah mulai ada organ-organ yang reproduktif yang mulai tumbuh ya. Sampai 60 hari di mana malai itu mulai tumbuh kalau di lapangan. Jadi pendekatan pembagian fase itu berdasarkan pendekatan kemudian jauh. Jadi kalau dari pendekatan fisiologi pertumbuhan tanaman mungkin di fase reproduktif atau generatif itu sudah mulai misalnya dari 50, tapi kita di sini pendekatannya masih disebut vegetatif karena itu pertambahannya masih positif gitu. Jadi itu pendekatannya. Terus gimana kita bisa mendeteksi kapan. Jadi kalau tadi fase itu umurnya. Jadi kalau kami pengembangan itu dari fenologi pertumbuhan berdasarkan umur. Jadi nggak langsung fase, karena kan fase itu gabungan dari pertumbuhan umur ya. Jadi kita harus tahu persis sebenarnya fase vegetatif itu dari umur berapa sampai umur berapa gitu. Jadi nggak langsung kita ambil sampel fase gitu, karena luas tadi kan, misalnya vegetatif 1 sampai 40 itu kan bisa berbeda responnya, beda 10 hari itu bisa berbeda. Jadi setelah kita dapat model umur, barulah kita bisa menurunkan informasi spasial fase pertumbuhan padinya. Kita bisa membuat, kalau kita bisa membuat punya model estimasi umurnya, kita bisa membuat spasial itu misalnya tiap selang 10 hari, misalnya 0, 10, 20, kan tergantung dari kebutuhan atau informasi yang dibutuhkan oleh yang berkepentingan ya. Ya misalnya kalau dari Kementan ada, karena terkait dengan tadi ada pemberian pupuk, ada pemberian air, ada manajemen yang lainnya, sarana produksi lainnya itu terkaitkan dengan fase pertumbuhan padi. Jadi sebenarnya bisa fleksibel ini informasi spasialnya. Jadi itu pendekatannya. Terus dengan Profitas gimana? Ini sebenarnya yang saya terapkan itu masih masih satu model sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita melihatnya bahwa Profitas itu biasanya tertinggi dilihat dari ketika dia maksimum di lapangan gitu. Jadi kita membangun modelnya bukan ketika ambil sampel ubinan pada saat itu, tidak, tapi kita lihat sebelumnya. Jadi ketika dia maksimum itu berapa, itu kan terkait dengan indeks luas daun dan pengisian biji. Jadi dari situ pendekatan bagaimana kita bisa dari data satelit bisa mengestimasi produktivitas tanaman padi. Nanti berkembang lebih lanjut, misalnya di lapangan dari pengamatan kita baru 50 hari atau baru 40 hari, kan belum sampai maksimum. Nah, nanti akan dicoba juga kalau ketika umurnya sebelum dan sesudah maksimum itu di mana korelasinya. Jadi bisa lebih akurat. Jadi nanti bisa menurunkan RMS-nya tadi. Itu mungkin dari tanggapan dari saya, Bu. Untuk saya juga sebenarnya agak kaget juga nih, perasaan baru 4 hari konsinyasi kemarin bulan awal September udah di launching ya. Udah nanti tapi sambil jalan kita lakukan perbaikan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Kami persilakan ke Bapak Markus. Mohon ada koreksi barangkali Pak, bagaimana siskrop kita ini ke depan. Silakan Pak Markus. Baik Bu, apakah suaranya bisa masuk, Bu? Wah, masuk sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Erna. Sangat menarik tadi pemaparan Bu Sasa dengan Pak Ahid untuk melihat tadi siskrop ini. Nah, saya lihat tadi dimasukkan itu ada beberapa model ya. Model itu dibuat baik pada fase vegetatif 1, vegetatif 2, kemudian generatif 1 dan generatif 2. Nah, ini kalau data-data yang untuk siskrop kan ini biasanya kebutuhannya itu cepat. Nah, ini perlu dijelaskan dari 3 macam fase vegetatif, 3 macam fase yang diamati, vegetatif 1 dan 2, lalu generatif 1 dan 2. Ini apakah bisa disingkat, diberikan informasi
bahwa model yang paling tepat yang tadi kalau dikorelasikan dengan ubinan itu adalah pada misalnya fase generatif 1 misalnya, karena di situ banyak anakan dan malainya padi sudah bagus, sehingga kita kalau mengkorelasikan itu diambil di fase misalnya generatif tadi untuk dikorelasikan dengan ubinan. Ataukah mungkin karena itu tidak tepat kalau seperti itu, apakah juga misalnya fase vegetatif 2 misalnya yang lebih mencerminkan real kondisi produksi yang ada di lapang. Nah, saya kira itu perlu ditekankan juga sehingga orang tidak bingung melihat ini banyak amat fasenya sampai 4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu kan mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda-beda. Kalau lihat Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, itu existing beda tingkat profitasitasnya. Jawa lebih tinggi, maka ini masing-masing pulau itu akan lebih baik kalau dibuatkan modelnya sendiri-sendiri. Jadi tidak satu model, misalnya model di Jawa, lalu diaplikasikan ke Kalimantan. Kenyataannya produktivitas di Pulau Jawa itu sudah tinggi dibanding Kalimantan. Nah, saya kira akan lebih bagus model itu kalau ya minimal dibagi berbasis pulau. Katakan Pulau Kalimantan itu punya model sendiri. Karena misalnya Kalimantan katakanlah profitabilitas tertinggi mungkin hanya sampai 7 ton. Tapi kalau Pulau Jawa mungkin bisa sampai 12 ton. Nah, ini kan harus dilihat di situ variabel yang digunakan di dalam model sehingga tidak bisa memberikan satu model dikembangkan misalnya di Pulau Jawa, apalagi kalau level kabupaten, lalu diaplikasikan untuk seluruh seluruh pulau di Indonesia. Nah, saya kira itu akan banyak biasnya nanti kalau kita mengambil langsung keseluruhan seperti itu. Nah, saran saya itu kalau bisa itu dibuatkan minimal per pulau itu sudah punya model sendiri-sendiri. Itu kan nanti divalidasi. Mungkin kalau dibuat model sendiri-sendiri itu ketidakpastiannya akan lebih kecil atau yang tadi dibuat apa itu mean root square error. Nah, itu akan lebih kecil saya kira kalau dibuatkan modelnya per pulau daripada dibuat untuk keseluruhan Indonesia. Kedua, yang ketiga, nah ini kan kalau misalnya nanti dipakai untuk melihat bahwa kita punya LBS itu 7,46 juta hektar. Nah, ini kalau misalnya di masa musim hujan, tentunya kan tidak sama lagi luas itu, tidak akan sama efektifnya digunakan 7,4 juta hektar misalnya. Mengapa? Kalau misalnya kita lihat daerah pasang surut, itu kan genangannya tinggi, jadi tidak akan mungkin kita menanam padi konsisten untuk 7,4 juta hektar. Mungkin kalau musim hujan, Kalimantan itu banyak sekali yang tinggi genangannya sehingga tidak bisa disamakan bahwa efektif area yang ditanami pada saat musim hujan itu akan sama dengan efektif area pada musim kemarau. Nah, ini juga kan nanti dipakai untuk estimasi produksi nasional misalnya dengan berkurangnya luas tanam atau luas panen yang dipengaruhi oleh baik musim kemarau maupun musim hujan, khususnya di daerah pasang surut. Nah, saya kira ini perlu dipertimbangkan itu nanti Bu Sasa dengan Pak Ahid, sehingga kita tidak salah kaprah menghitung potensi produksi nasional. Karena luasannya berbeda pada saat musim hujan dan musim kering, khususnya di daerah-daerah yang masuk di dalam pasang surut. Nah, saya kira itu perlu dipertimbangkan juga supaya kita tidak memberikan informasi yang kurang tepat. Saya kira itu Bu Erna komentar saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Silakan Bu dilanjutkan. Terima kasih Pak Markus. Oke, selanjutnya kita minta klarifikasi tentunya ke Bu Sasa, kemudian ke Pak Ahid. Silakan. Terima kasih Bu Erna, juga Pak Kapus atas arahannya tadi, saran-sarannya.
Jadi yang model yang kita buat ini sudah berbasis provinsi, Pak, pulau. Jadi sudah berbasis pulau dan berbasis ekosistem. Jadi tidak hanya satu model. Jadi modelnya kita sudah per pulau karena masing-masing pulau kan punya karakteristik yang berbeda, terutama untuk produktivitas dan juga mungkin budayanya dan lain-lain. Sehingga kami sudah melakukannya berbasis pulau. Tadinya memang satu, tapi ternyata errornya tinggi sekali. Benar kata Pak Markus bahwa kalau cuma satu, maka RMS errornya akan tinggi. Ya, kemudian kami akhirnya melakukannya per pulau, dan masing-masing pulau kita punya 3 ekosistem. Jadi ya kita kalikan saja berapa itu modelnya. Nanti mungkin seperti yang modis itu dulu kan ada 18 ya Pak Dede ya, 30 lebih, ya 30 lebih model. Terus akhirnya disempurnakan atau disimplifikasi atau disederhanakan menjadi 6 model ya Pak Dede ya. Jadi yang modis itu seperti itu. Jadi masing-masing ekosistem nanti yang misalnya mempunyai model yang sama, nanti kita jadikan satu ininya apa modelnya supaya tidak bingung ini nanti yang bikin programnya pahitnya. Nah, terus seperti itu. Terus yang kedua mengenai fase mana yang kita gunakan. Tadinya kami menggunakan fase generatif 2 dan menggunakan satu polarisasi. Ternyata errornya juga tinggi, Pak. Untuk Jawa bisa digunakan. R-square-nya 0,8 lebih. Tapi ketika kita terapkan model yang Jawa keluar Jawa, mungkin kondisinya ekosistemnya berbeda, kondisi sawahnya juga berbeda. Kalau Jawa kan kita bisa luas, homogen gitu. Nah kalau di luar Jawa itu kan mungkin kecil-kecil sawahnya, mungkin ada meleset GPS-nya dan lain-lain. Akhirnya kita melakukan mencari model lain bersama-sama dengan LAPAN. Kita menggunakan juga model yang sudah pernah diterapkan, diteliti juga oleh Pak Dede dan teman-teman. Kita melakukan tidak hanya satu polarisasi, tetapi kita melakukannya dengan 2 polarisasi. Jadi melakukan rasio dari polarisasi yang dimiliki oleh Sentinel-1, yaitu VVVH, kita gunakan, dan kita cari RPI, namanya RPI, dinamakan RPI. RPI itu kita cari yang tertinggi, Pak. Dan ini RPI ini ada di generatif 1 atau awal generatif 2. Mungkin Pak Didi nanti bisa menjelaskan lebih jelas lah. Jadi itu. Jadi kita gunakan seperti itu. Nanti mungkin bisa juga itu terjadi di vegetatif 2 atau vegetatif 1. Nah, jadi nanti bisa kita lihat. Kalau misalnya kita nanti ke depan kita bisa mengembangkan model di vegetatif 1, kita bisa memprediksi ketika tanaman tersebut masih di vegetatif 1, kita bisa mengetahui berapa sih profitasnya. Itu penelitian yang sangat menarik Pak Markus. Jadi tidak ketika di generatif 1 atau 2 saja kita bisa prediksi, tetapi ketika masih di generatif vegetatif 1 pun kita sudah punya model untuk prediksi 3 bulan ke depan. Dengan catatan bahwa tanaman tersebut tidak terkena hama atau bencana lain ya. Bencana alam ya. Jadi mungkin itu bisa kita kembangkan lebih lanjut itu penelitiannya. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa? LBS ya, penanaman efektif. Memang betul Pak Markus bahwa yang sekarang kemarin juga sering jadi hot news bahwa berapa sih tanaman lahan sawah yang efektif ditanamin padi, karena kan bukan hanya karena tadi yang Pak Markus sebutkan bahwa ada air, genangan air, tapi juga mungkin ditanamin sama petani tidak hanya padi, tapi tanaman lain. Kan kemarin sempat jadi bahan diskusi kita juga bahwa dari sekian hektar sawah kok hanya luasan lahan luas tanamnya kok hanya sebagian, tidak 100% gitu lah. Itu kan kita harus mengetahui dengan Citra Satelit ini diharapkan kita bisa mengetahui. Nanti ke depan kita bisa mengidentifikasi mana sih tanaman yang bukan padi dan mana tanaman yang padi. Nah, ini karena sekarang kami masih standing crop yang masih padi, mungkin ke depan sebenarnya penelitian tentang jagung sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Cuman karena kami selalu fokusnya di uber-uber untuk yang padi terus, jadi yang jagung selalu ketinggalan. Jadi habis jagung, kemudian disuruh lagi padi, jadi balik lagi. Akhirnya nanti suruh jagung lagi. Suruh jagung lagi, kita harus kumpul-kumpul lagi, cari-cari data di folder mana sih data saya dulu gitu kan. Jadi nggak bisa intens seperti padi gitu. Jadi jagung ini ya mungkin mungkin begitu juga, tebu juga begitu.
Jadi 3 tanaman ini memang tidak bisa dipisahkan dalam analisisnya. Nggak bisa satu-satu. Kalau satu-satu nanti pasti akan ada overlap. Overlap di tanaman yang sama, lahan itu akan diulang lagi jadi tanaman yang lain. Jadi harus berjenjang. Itu yang kita harus lakukan. Jadi antara padi, jagung, dan tebu ini harus berjenjang analisisnya. Mungkin itu Pak Markus, dan mungkin kemarin kita juga sedang melakukan mengajukan proposal ke ini Rispro Bu KPB mengenai pemanfaatan lahan rawa. Jadi pemanfaatan lahan rawa di saat musim kemarau, Pak. Oh gitu. Jadi pemanfaatan lahan ya. Jadi ini Bu, manfaat. Jadi berapa sih potensi produksi lahan rawa ketika musim kemarau di mana daerah yang lain sedang mengalami kekeringan. Oke, sudah itu sudah. Saya rasa mungkin Ya. itu yang bisa saya ini. Semoga Pak Markus ini jelas ya. dengan jelas Ya. dengan jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sasa. Jadi sudah cukup jelas ya Pak Markus. Jadi ada berbasis pulau di 3 tipologi ya, jenis sawah. Ada sawah irigasi, dan dibikin modelnya, dibuatkan modelnya, tada hujan, kemudian juga rawa. Dan itu masih sekarang berbasis pulau. Usaha berarti udah punya 21 ya. Kalau kita membagi 7 pulau besar, berarti ada 21. Nah, mungkin ke depan ini harus lebih disederhanakan, mana yang pulau-pulau yang lebih mirip ataupun agroekosistemnya yang mirip. Ini bahkan sawah irigasi, apakah bisa digabung Bu Sasa dengan sawah tada hujan? Ini masalah kecukupan air saja ya Bu ya. Sementara tipologinya itu mungkin sama. Mungkin itu menjadi bahan pertimbangan kita ke depan. Silakan Pak Ahid. Baik, sebetulnya nggak terlalu banyak pertanyaan ya. Tadi cuma ada satu yang spesifik ke sistem dari dari Kalimantan ya, Pak Abdul Sabur terkait dengan apakah bisa download data itu tadi Pak Abdullah Umar ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini yang seperti ini sebenarnya sangat baik ya. Maksudnya dalam PPD ini ada input-input terkait fasilitas-fasilitas tambahan yang diperlukan user itu. Kadang kalau yang bikin sistemnya itu kadang mentok ini mau dihapus lagi ya, karena udah tiap hari ngelihat itu aja angkanya itu aja, jadi kadang nggak keluar idenya. Tapi ketika usernya make, oh kurang ini nih, nah itu sebenarnya yang sangat kami tunggu itu sebetulnya seperti itu. Jadi bisa saling komunikasi, bisa lewat email atau apa nanti bisa. Tapi yang jelas pertanyaan Bapak tadi itu bisa Pak. Jadi ada di menu di sebelah kiri itu ada menu, bisa diklik nanti ada keluar download data, di situ mungkin bisa dilihat secara tabular ya untuk masing-masing desa atau kecamatan desa atau kabupaten provinsi. Kemudian kalau mau lihat spasialnya otomatis di peta interaktifnya itu juga bisa Bapak cari searching di kecamatan mana, itu bisa ke sana. Mungkin selanjutnya menambahin yang saran yang ketiga dari Pak Markus ya, terkait dengan persentase perbedaan musim kering, musim basah, perbedaan pemanfaatan lahan itu, walaupun kita basisnya LBS Pak ya, LBS itu sudah dianggap bagus, sudah tetap. Itu sebenarnya di sistem ini juga kami informasikan juga berapa persen sebetulnya sih yang padi. Padi itu dalam artian ya padi, vegetatif, generatif, pokoknya padi, dan dalam artian dia berapa persen yang ditanami gitu. Berapa persen yang berat, kemudian berapa persen juga yang dalam fase kondisinya air ya pengairan. Nah itu kan bisa juga sebenarnya untuk pemantauan kalau di musim kering dia trennya seperti apa, atau di musim hujan trennya seperti apa. Tentu informasi-informasi lain yang memang terkait dengan Sentinel, pemanfaatan Citra Sentinel 1 ini sangat welcome Pak ya. Apalagi ada ide-ide tertentu yang mungkin perlu ditambahkan situ. Balik lagi ke fasilitas. Sedikit juga mengomentari, sebenarnya bukan mengomentari tapi mau berterima kasih nih ke Pak Kapus. Tadi sarannya terkait AWR ini memang penting Bu ya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga nanti ke depannya itu memang harus ada satu khusus. Saya pikir ada satu khusus halaman yang memang dikhususkan untuk
Pak Menteri dan pengambil kebijakan dalam secara umum ya. Kan bisa juga para eselon 1 yang memerlukan informasi tersebut mungkin bisa langsung mengakses. Kemudian juga perlu mungkin dipersiapkan juga nanti ke depan terkait akses datanya untuk istilahnya mengambil data dari jalur belakang lah, bukan belakang tapi disediakan aksesnya untuk pemanfaatan data lebih lanjutnya, pemanfaatan data lebih lanjut, karena tentu kita akan sangat berterima kasih dan bersyukur ya dalam artian data kita yang kita analisis bisa digunakan untuk mendukung kegiatan lain atau mungkin bisa menghasilkan informasi yang lebih nilainya lebih besar daripada data itu sendiri yang akan membantu pembangunan pertanian secara umum. Mungkin itu Bu ya. Ada kurang-kurangnya nanti bisa WA di teman-teman. Terima kasih Pak Ahid, Bu Sasa ya atas klarifikasinya. Mungkin benar ya Pak Ahid, ketika data kita ini digunakan terlihat kekurangannya di mana, ya yang dibutuhkan ke depan itu seperti apa. Nanti dari Pak Kapus barangkali ya, yang pertama nanti akan menggunakan data kita ini di AWR Kementan. Saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Kapus juga atas masukannya. Kemudian kita akan menyempurnakan lagi dengan masukan-masukan hari ini juga Pak Markus ya, dan Bapak Ibu semua. Komentar, saran pada hari ini tentu akan kita jadikan sebagai masukan untuk kita sempurnakan lagi Siskrop 2.0 ini untuk lebih baik ke depan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ibu KBB, mungkin closing statement ya Bu ya. Kemudian selanjutnya mungkin berkenan menutup pertemuan kita hari ini. Untuk itu waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Erna sebagai moderator kita pada sesi sosialisasi Siskrop 2.0. Bapak Kapus Datin, Pak Dr. Yulistio, para undangan kami, seluruh kepala BPTP dan tim gugus tugas yang hadir secara online, para ketua KLT, para kepala balai, dan juga teman-teman dari Direktorat Teknis yang berkesempatan hadir. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan rilis Siskrop 2.0. Kita berharap dengan rilisnya Siskrop 2.0 ini, data ini akan kita komunikasikan ke stakeholder dan juga digunakan untuk lingkup Kementerian Pertanian. Ada beberapa tahap lagi yang perlu kita lakukan terkait dengan regulasi, legalitas, dan juga tadi Pak Kapus Datin mengingatkan juga keamanan data dan bagaimana mengakses datanya. Jadi masih panjang perjalanannya. Pak Tito, saya masih hutang beberapa tahap lagi Pak sebelum nanti selesai. Tapi saya terima kasih support Bapak dan kami di sini Bapak Ibu, tim efektif dan juga tim Siskrop itu blend Pak, menyatu. Sampai hari ini bisa dilihat kita semua ada di sini dan juga semuanya mempunyai tugas dan peran masing-masing. Jadi terima kasih Pak Tito atas kehadirannya, Pak Kapus Datin. Selanjutnya masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ya Pak ya, mengkoordinasikan agar ini bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana verifikasi dan validasi data itu tetap dilakukan. Kalau itu tidak berhenti Bapak Ibu ya, riset tetap jalan, riset atau rekayasa tetap jalan. Outputnya harus diuji dan kita harus menerima semua masukan, saran, kritikan itu adalah bahan input untuk ditindaklanjuti. Jadi terima kasih banyak semuanya dan saya
apresiasi ya buat semua teman-teman di BPTP, tim gugus tugas namanya. Kami punya tim gugus tugas Pak Kapus. Itu di SK-kan oleh Kepala Badan Litbang, dan teman-teman inilah yang memvalidasi di lapangan, Pak. Jadi kita punya 970 titik verifikasi. Saya kira itu ya untuk Profitas. Saya kira itu sudah sangat ini ya, memenuhi persyaratan secara scientific base, secara ilmiah kita sudah bisa pertanggungjawabkan karena kita memang melakukan ubinan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan dan juga metode yang dikeluarkan oleh teman-teman di BPS. Selanjutnya kita juga gunakan teknologi canggih buat verifikasi berikutnya. Pak Kabadan tadi menyarankan gunakan saja drone multispektral untuk validasi dan sebagainya. Nanti kita akan lihat pemanfaatan teknologi-teknologi ini ya. Kita punya beberapa alat dan itu bisa kita lakukan. Pak Kapus tadi juga dengan saya bercerita, kita mungkin perlu ajak teman-teman BPS untuk validasi di lapangan. Nanti perlu bersama-sama, nanti kita turun ke lapangan lagi. Mungkin seperti itu ya, semua tim yang sudah bekerja keras. Ini Pak Ahid mungkin belum tidur Pak, sudah 2 malam ini. Kalau Bu Sasa mungkin tidur Pak, tapi nggak nyaman ya. Sampai hari ini selesai. Nah, demikian juga dengan teman-teman yang lain. Ada Pak Arif. Mana Pak Arif? Nah, itu yang belum tidur juga itu Pak. karena last minute juga tadi Pak Dede menyampaikan ya, baru 4 hari yang lalu tuntas ya Pak Dede ya. Ternyata Bu Sasa udah rilis hari ini Pak Dede. Tapi emang begitu Pak, harus cepat nih Pak. Semuanya sekarang harus cepat. Sebelum Desember semua harus selesai Pak Dede. Nah sekarang jagung ini, setelah ini kita mulai menggarap siskrop jagung. Nggak tahu namanya nanti apa Pak Ahid. Siskrop juga, siskrop jagung lah. Standing crop dan juga Profitas jagung. Nah itu sudah diminta-minta juga. Makanya kita percepat ini rilis ya, sosialisasi 1 tahap selesai. Kemudian kita berikutnya pindah ke yang jagung. Mungkin demikian Bapak Ibu, sudah jam 12. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya dan kehadiran Bapak Ibu. Kita akan selalu keep in touch ya terkait dengan data ini. Dan kami nanti menyerahkan ke Bapak Kapus bagaimana data ini nanti disosialisasikan di level Kementerian Pertanian. Karena beliau adalah wali data satu data pertanian ya Pak Kapus ya. Nah, semua data yang keluar dari Kementerian Pertanian itu perlu diketahui dan juga ini oleh Kapus Datin. Demikian Bapak Ibu, sekaligus menutup acara ini kita mengucapkan Bismillah, alhamdulillah, kami terima kasih. Mohon maaf atas beberapa hal tadi kesalahan teknis. Nanti kita akan coba lihat apa yang terjadi tadi itu ya, sehingga acara launching tadi sedikit agak terganggu. Tapi esensinya saya kira teman-teman tidak mengurangi lah ya, tidak mengurangi dari substansi acara. Demikian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.